Pemirsa Khazanah, video aksi seorang kusir delman memecut kudanya bertubi-tubi yang enggan berjalan hebohkan dunia maya dalam beberapa hari terakhir. Video yang berdurasi 10 detik yang diunggah di sebuah akun Instagram ini pun viral dan memicu kemarahan publik. Selain sumpah serapah, warganet bahkan mendorong aparat kepolisian turun tangan terhadap kasus yang belakangan diketahui di Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa penyiksaan kuda ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya juga pernah terjadi di Depok, Jawa Barat, seekor kuda delman yang tengah tergeletak di jalan tetap dipecut bertubi-tubi. Peristiwa yang kemudian diunggah videonya ini pun sempat viral beberapa tahun lalu. Memang, kuda naas ini kini berakhir senang. Kondisinya sudah fit setelah dirawat di kandang dengan bebas di Jakarta. Bahkan kuda ini kini tak lagi dijadikan kuda delman karena kondisinya yang sudah berumur. Mungkin bagi sebagian orang kuda hanyalah seekor binatang yang tak berakal. Tapi hewan itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak-hak yang harus terpenuhi. Itulah mengapa agama mengajarkan agar menyayangi binatang dan memperlakukannya dengan baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah jadikan hewan yang bernyawa itu sebagai sasaran tembak atau panah." Hadis riwayat Muslim. Jabir radhiyallahu anhuma juga menuturkan, Rasulullah SAW melarang pembunuhan binatang dengan diikat lantas dipanah. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bahkan melaknat orang yang menyakiti binatang dalam sabdanya. Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda yang menyakitkan pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya? Hadis riwayat Abu Daud. Maka cukuplah apa yang disampaikan Nabi SAW ini menjadi peringatan bagi kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi. Muttafaqun alaih. Keberadaan berbagai hewan di muka bumi ini tentu bukan hanya penghias dunia saja. Ada hikmah di balik penciptaan hewan-hewan di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Al-Quran bahkan menyebut para hewan itu sebagai umat seperti halnya manusia. Pertanyaannya adalah, apakah hewan-hewan yang memiliki hak ini juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan diadili di akhirat? Hewan juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari perhitungan. Bahkan hewan adalah makhluk pertama yang akan diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sebelum manusia dan jin. Al-Quran menginformasikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Al-Quran surah At-Takwir ayat 5. Artinya, seluruh makhluk termasuk binatang akan dihisab dan diperhitungkan untuk diadili kelak di akhirat. Karena seluruh binatang di muka bumi disebut Al-Quran sebagai umat seperti kita. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sepertimu. Tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Roblah mereka dihimpunkan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 38. Pada hari pembalasan setelah seluruh makhluk dibangkitkan kembali, tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan binatang sekalipun. Hal inilah yang dikabarkan Rasul SAW kepada kita. Sungguh-sungguh hak-hak yang belum ditunaikan di dunia itu akan ditunaikan kepada pemiliknya masing-masing pada hari kiamat. Bahkan akan ditunaikan qisas, balasan untuk kambing tidak bertanduk yang dizolimi, diserang oleh kambing bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menghakimi semua ciptaannya, dari jin, manusia, dan hewan. Di hari kebangkitan, urusan akan diselesaikan antara yang bertanduk dan yang tidak. Ketika tidak lagi ada masalah yang tersisa, maka Allah akan berfirman, musnahlah,
Dan saat itu orang-orang kafir akan berkata, andai aku ikut musnah juga. Silsilah hadis sahih. Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Mereka melihat 2 ekor kambing saling menanduk hingga salah satu kalah dan lari. Rasulullah tersenyum dan seorang sahabat bertanya, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, luar biasa. Demi yang memegang nyawaku, urusan mereka akan diselesaikan di hari kebangkitan nanti. Lalu beliau SAW bertanya, Abu Zar, tahukah engkau karena apa mereka bertengkar? Abu Zar menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, tapi Allah tahu dan Dia akan menghakimi mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun kisos antara kambing bertanduk dan kambing tidak bertanduk bukanlah kisos taklif atau beban hukum syariat. Akan tetapi ia adalah kisos muqabalah atau pembalasan. Oleh karena itu, ulama kontemporer menegaskan, pada hari kiamat kelak seluruh binatang akan dikumpulkan, sedangkan manusia menyaksikannya. Kemudian binatang-binatang itu diadili, sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Setelah binatang tersebut dikisos, Allah akan mengubahnya menjadi tanah. Allah melakukannya untuk menegakkan keadilan di antara makhluknya. Hisab atau perhitungannya hewan ini disaksikan oleh para malaikat, orang-orang yang beriman, dan juga orang kafir. Maka setelah binatang diadili, Allah Ta'ala berfirman, jadilah tanah. Maka binatang-binatang itu berubah menjadi tanah. Tatkala melihat hewan itu diubah menjadi tanah, orang-orang kafir itu mengatakan, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Inilah salah satu makna firman Allah Ta'ala. Dan orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah saja. Al-Quran Surah An-Naba ayat 40. Dengan begitu, para binatang di muka bumi ini justru menjadi makhluk awal yang mendapat giliran pengadilan Allah di akhirat. Setelah selesai diadili oleh Allah, mereka pun dimusnahkan menjadi tanah. Maka selesailah perjalanan hidup binatang. Artinya setelah itu tidak lagi ada kelanjutannya. Tak ada lagi balasan surga dan neraka. Siklusnya telah selesai. Itu sebabnya orang-orang kafir saat menyaksikan pengadilan ini begitu iri pada binatang. Karena tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, sehingga mereka berharap diri mereka menjadi tanah seperti nasib para binatang setelah diadili oleh Allah. Wallahu a'lam.